Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Oke, jadi di episode kali ini ya, saya tuh baru aja beli mesin segelundung ya. Jadi ini ada mesin Kymco isi JR ya. Ini bukan isi cepet biasa, ini punya yang isi JR. Bedanya apa sama yang isi biasa? Kalau yang isi JR itu dari crankcase ke bawahnya sama buat jeroannya. Tapi bedanya di sini yang seharusnya ada saringan lubang buat masuk ke filter udara itu nggak ada, udah ditutup. Yang sisanya sama. Terus dari bagian crankcase ke atas itu beda, dari bahan blok sehernya beda. Terus ini sehernya lebih jenong sedikit, punya isi JR ya, jadi kompresinya lebih besar sedikit. Terus sama profil nokennya dan nokennya itu beda, rantai ketengnya pun beda. Itu yang saya tahu ya. Cuman di episode kali ini tuh saya kalau kalian lihat, ini adalah kondisi mesinnya ya. Ini ada kondisi mesinnya, sangat amat teramat kotor ya. Jadi saya mau bersihin nih buat yang bagian dalamnya nih. Ini debu, ini oli, rembes, ini rembes, terus ini kuning-kuning, bukan kuning tai ya. Nah ini kotor tuh, pokoknya bisa lihat ya, kotor. Dan ini tutup CVT nya, nah belakangnya ketutupan nih, tah ketutupan beda. Dan ini tuh kotor banget. Nah tuh kotor banget ya, ya ampun. Nah saya beli mesin ini di Om Endin ya. Dia itu ngejual spare part Kymco, baik yang barang baru maupun yang bekas copotan kayak gini, atau yang barang bekasnya, part baru atau nggak part bekasnya. Kalian bisa kontak dia, nomornya di deskripsi. Domisilinya ada di Bekasi, belakang Sumarekon. Nah jadi di episode kali ini saya mau ngebersihin dulu ya, pakai ginian. Ini mau ngebersihin si crankcase-nya nih, kok kalian lihat ya. Ini saya dikasih tahu juga sama dia, bisa buat ngebersihin pakai ini sama sabun. Ini udah saya coba gosok, bersih sih, cuman walaupun banyak scratchnya, tapi seenggaknya bersih. Dan kalau misalnya mau lebih bagus lagi, nggak bersih terus nggak ada scratchnya, ya belinya sih degreaser. Tapi karena saya orang yang on budget ya, dan nggak punya duit juga, jadi ya udah pakai ini aja juga nggak apa-apa, yang penting bersih, nggak kotor dan nggak kayak berkerak-kerak gini. Nah ini adalah udah saya gosok sekitar 5 menitan. Cuman ini nggak terlalu detail ya ngebersihinnya, karena rada susah juga. Cuman yang kayak bagian sini nih, yang tadi kalian lihat kotor, itu udah seenggaknya udah lebih bersih ya. Tuh kalian bisa lihat. Kalau misal kalian emang punya sikat kawat mungkin yang sela-sela kecil kayak gininya nih, bisa lebih bersih lagi. Dan kalau misalnya kalian emang punya degreaser engine, ya lebih enak lagi, nggak usah nyikat-nyikat pakai tenaga, cukup pakai sikat gigi aja atau enggak kuas. Itu udah pada rontok nih yang kayak gini-gini nih. Yang kayak gini-gini pasti gampang banget rontok memakai degreaser. Ngebersihin CVT nih, CVT dalam terus sama tutup CVT nya ini kotor banget. Nah jadi ini dalaman CVT nya. Kalau yang CVT bagian crankcase ini udah bersih, walaupun masih ada beberapa kotoran yang emang susah hilang ya. Nih, cuma nanti ini bakal dibersihin lagi, soalnya sekarang juga udah malam. Terus untuk bagian tutup CVT nya ini lumayan bersih, cuman kalau kalian lihat tuh itu kayak ada koreng-koreng gitu ya. Ini juga udah dibersihin pakai bensin, sikat dan kuas senjata andalan, tapi masih nempel. Ini bagian bloknya udah lumayan bersih lah. Blok udah lumayan bersih. Terus tutup head udah bersih. Tadi tuh di bagian sini ini tuh rembesnya bocor, terus kayak nempel gitu kotorannya. Udah dibersihin, udah digosok pakai yang buat ini nih, apa sih namanya nih, pokoknya sikat kawat ini buat cuci piring. Dan udah oke, udah lumayan lah ya.
Ini kondisi sehernya udah dibersihin palanya ya, emang agak jenong sedikit sih ya sama kalau dibandingin sama yang isi biasa. Nah sekarang udah hari berikutnya, ini bagian CVT nya udah kita copot, udah dicopot. Terus sekarang sih ada lagi ngelemin head, mau dipasang headnya. Ya blok seher. Itu mesinnya, ini olinya tuh. Sementara kita pakai PXP oli andalan. Ini dalaman mesin yang udah kilometer sekitar 30.000 ya. Waktu kemarin porting nih, dalam headnya nggak dibersihin, cuman yang bagian klep doang yang bersihin. Ini tuh masih bersih ya, nggak ada coklat tuh, kotor kayak apa. Ini tuh kayak gini nih, ganti olinya jorok nih, kotor kayak mantan. Ya Allah, tuh coklat begini. Sama kan kayak kulit. Sama coklatnya nah. Ini mesinnya udah dicopot, cuman ini sekarang kita ngapain deh, nyopot ban ya? Tinggal nyopot ban standar, terus taruh di mesin yang baru, dan ya udah dinaikin di sini. Jadi ternyata ini yang rumah si pulinya ini berbeda. Dikiranya kan sama kayak GR, ternyata beda. Kalau ini lebih besar, sama ada alurnya gini. Kalau yang biasa itu polos. Jadi kalau misalnya beli mesin JR terus mau ditaruh di isi, jangan lupa pastiin rumah pulinya itu ada. Yang 110 cc nya apa sih tuh, lupa lah. Jadi ini mesinnya udah naik, PR-nya 10 aman dek. 10 aman. Jadi ini kan si apa tuh yang beda tuh, batang apa? Batang kerkas ya? Ya jadi si batang baut kerkas yang kanan kirinya tuh lebih gede. Nah kalau yang di spool itu masih bisa diakalin. Terus pas dicoba nyalain tadi ngisi kan, terus kalau yang di CVT itu emang udah lebih gede, dan rumah pulinya nggak bisa pakai yang punya isi cepet biasa, harus pakai yang JR atau enggak free LX dan sebagainya tuh, yang temennya yang 110 cc. Jadi sekarang tinggal nunggu rumah puli sama bikin knalpot, udah. Nah ini udah ada paketan saya, ini datang, ini ada rumah roller khusus isi JR, terus apa nih namanya nih, nggak tahu lah. Terus ini sama busingnya, ini baru 3 item ini baru ini, terus sama pelet rem, terus ini sama buat apa nih, ini buat nyala kalau nggak salah nih. Soalnya 5 item ini tuh nggak bisa make punya isi lama karena berbeda. Jadi kalian kalau misal mau memakai isi JR itu harus pastiin rumah roller depannya
pokoknya paketan ini harus ada aja, soalnya beda gitu. Rollernya sendiri itu masih bisa pakai roller yang lama. Ini roller yang udah lama nih, udah setahun kalau nggak salah, setahun apa hampir setahun ya. Ini belum saya ganti, ntar aja lah, soalnya masih bisa dipakai. Jadi rollernya itu masih sama kayak ukuran roller yang lama. Ini pakai punya Honda Beat. Terus piece slidernya juga masih bisa pakai yang lama. Jadi ini pipanya udah dipasang nih, udah jadi ya. Ini pipanya knalpotnya itu nggak bisa pakai pipa isi biasa. Jadi kalau mau misalnya pakai mesin JR itu harus pakai knalpot JR atau enggak pakai free LX apa kayak Kymco yang 110 deh, yang 110 cc. Kalau misalnya pakai yang pipa yang 100 cc nggak bisa. Jadi seperti itu. Segitu dulu aja vlog masang mesin isi JR di isi 100 ini. Dan untuk performanya sih enak ya. Dia dari bawah udah torsinya lebih ada dan lebih galak. Cuman di atasnya itu rasanya rada-rada mirip-mirip aja, nggak terlalu beda jauh. Cuman yang dari bawahnya itu yang kerasa banget gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya kalian suka sama vlognya jangan lupa jempol ke atas. Kalau nggak suka jempol ke bawah nggak apa-apa juga. Terus kalau kalian suka sama channelnya jangan lupa di subscribe. Dan sampai bertemu di episode Project Putih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.